Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam ibadah Kamis Putih. Adalah hal yang luar biasa bagi kita untuk bersama-sama dapat memperingati dan menghayati kembali hari Kamis Putih ini sebagai sebuah penghayatan akan kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan manusia. Pada saat ini kita akan bersama-sama memperhatikan bagian dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ke-4, dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 sampai ke-8, dan juga ayat yang ke-10 sampai 14. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dengan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasutmu pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah hari Kamis Putih ini, kita boleh bersama-sama bersatu hati dan juga kembali menghayati akan kasih Allah yang besar dalam sejarah kehidupan manusia. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang penuh dengan kasih karunia, dinyatakannya sampai saat ini. Sungguh kita merasakan tuntunan dan pimpinan Allah bahkan dalam situasi yang pelik saat ini. Demikian jugalah peristiwa yang sama dialami oleh bangsa Israel. Keluaran dengan gamblang menceritakan bagaimana makna Paskah yang pertama kali dirayakan oleh bangsa Israel.
melalui ritual Paskah ini, kelak umat Israel akan mengenang kembali kejadian yang begitu penting, sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan kita, bahwa Tuhan Allah memiliki inisiatif untuk memanggil Musa dan Harun di tanah Mesir supaya memulai sebuah perayaan tahunan atau sebuah tradisi yang baru. Tradisi Paskah yang baru yang kemudian dimiliki oleh mereka saat ini menjadi menarik karena mereka harus memeragakan ritual ini dalam kehidupan mereka, bahkan kemudian mengulangnya setiap tahun dan seterusnya. Hal yang menarik yang dapat kita perhatikan dalam bacaan kita hari ini adalah bahwa upacara tersebut atau peristiwa tradisi Paskah yang baru dilakukan di tengah-tengah keluarga. Lalu yang kedua, kita juga melihat bahwa peringatan itu juga terpusat pada seekor domba atau kambing. Kambing atau domba jantan yang setahun usianya, tanpa cacat, dan semua dagingnya harus dimakan atau dibakar. Ini adalah sebuah hal yang mengisyaratkan bahwa penyembelihan binatang mengandung nilai pengorbanan. Domba atau kambing yang harus dikurung dalam waktu 14 hari, darahnya lalu kemudian harus dioleskan di sisi dan bagian atas ambang pintu rumah di mana keluarga berkumpul untuk makan bersama, supaya mereka terhindar dari kematian anak sulung mereka. Dan kembali ditekankan bahwa domba tersebut telah menjadi pengganti bagi mereka yang diam di dalam rumah itu, khususnya anak sulung mereka. Sehingga tidak ada kematian anak sulung pada keluarga bangsa Israel. Pertanyaannya, bagaimana cara makan bersama pada Paskah perdana itu? Allah berkata dalam ayatnya yang ke-11, "Hendaklah pinggangmu berikat, ada kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan." Rupanya ada sebuah aturan yang harus mereka lakukan pada saat mereka memakan sembelihan domba itu. Mereka harus memakannya dengan pakaian lengkap untuk berpergian. Hal ini menunjukkan ketergesaan atau kesiapan untuk meninggalkan Mesir. Dan untuk mengingat betapa peristiwa ini penting, karena bangsa Israel diperintahkan juga untuk kembali melakukannya secara dramatis tentang apa yang terjadi pada waktu mereka akan keluar dari tanah Mesir. Dengan mengenang peristiwa ini berarti mereka selalu mengingat betapa Allah begitu mengasihi mereka dan Allah bekerja dalam sejarah karya keselamatan bangsa Israel. Ya, peristiwa Paskah menjadi sebuah momentum yang dipakai oleh bangsa Israel untuk mengingat bagaimana Allah bekerja dan melawat kehidupan mereka. Bagaimana keturunan-keturunan mereka pun juga boleh merasakan bahwa Tuhan betul-betul hadir dalam kehidupan mereka dan menyelamatkan mereka dari perbudakan. Saudara, dalam fokus bacaan kita hari ini, kita menemukan satu kata kunci, yaitu pengorbanan diri. Pengorbanan diri yang nantinya akan menjadi sempurna di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Sebagaimana bangsa Israel yang merasakan betul pimpinan dan penyertaan Tuhan, bagaimana mereka berjalan dan ditopang oleh kasih dan karya Allah, demikian juga dalam situasi kita saat ini. Bersama-sama dengan keluarga kita boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Bersama dengan keluarga kita boleh menghayati kembali akan pimpinan dan penyertaannya di sepanjang sejarah hidup kita. Sungguh hari ini bukanlah sebuah kebetulan bagi kita. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk merasakan kembali, menghayati kembali, dan menyaksikan kembali bagaimana Allah sungguh-sungguh berperan dan sungguh-sungguh maha hadir dalam kehidupan kita, dimulai dengan keluarga kita bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini marilah kita membuka hati kita dengan lebar.
Marilah kita memfokuskan diri kita pada kasih Allah. Di tengah-tengah segala keberadaan kita saat ini, di tengah-tengah segala kebimbangan dan kekhawatiran yang melanda kita saat ini, di tengah-tengah segala ketidakpastian saat ini, percayalah Tuhan senantiasa hadir. Malam hari ini pengorbanan diri Kristus dinyatakan bagi kita. Ketika Dia telah memberikan keteladanannya, Dia mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita manusia. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, kita merasakan bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan, Tuhan senantiasa menguatkan, Tuhan senantiasa menopang, sehingga apapun yang menjadi kekhawatiran kita, semuanya akan berlalu karena janji Tuhan itu kekal adanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keluarga Tuhan memulihkan kita. Di tengah-tengah keluarga Tuhan membangun visi kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan iman kita ke depan tentulah masih panjang. Segala sesuatu di depan sana mungkin saat ini kita tak dapat memahaminya. Tapi percayalah, sebagaimana bangsa Israel yang yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, maka kita pun melakukan hal yang sama. Saat ini adalah waktu bagi kita untuk kembali menelisik batin kita, untuk kembali melihat jiwa kita, untuk kembali melihat ziarah perjalanan iman kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah sungguh-sungguh kita melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluarga kita? Sudahkah sungguh-sungguh kita meyakini bahwa Tuhan Allah itu maha hadir dalam sepanjang perjalanan hidup kita? Mari sebagai keluarga kita saling mengampuni, kita saling mengasihi, kita saling memahami, kita saling menghormati, kita saling menguatkan, kita saling menopang. Karena sesungguhnya Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga kita. Dan setiap orang boleh merasakan kehadiran Kristus lewat kehidupan kita.